Selamat datang di Awarding Night Maze 2020. Sebuah akhir yang bahagia untuk acara Maze 2020. Inilah momen yang telah dinantikan oleh Mazers yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir. Hai, senang sekali saya sore hari ini bisa menyapa kalian semua para calon-calon marketer di masa depan. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan kami di acara Maze. Saya mengucapkan selamat datang, selamat Anda memasuki dunia marketing. Selamat Anda bisa menikmati, Anda bisa berinteraksi, dan Anda bisa memahami bagaimana seorang marketer itu bekerja. Nah, teman-teman, melalui acara ini kami ingin memperkenalkan seperti apa sesungguhnya marketing itu. Banyak orang berkata marketing itu hanyalah salesman, marketing itu hanyalah menjual. Namun lewat acara ini kita akan melihat bagaimana seharusnya seorang marketing itu bekerja. Bagaimana seharusnya bisa menciptakan sebuah produk, sebuah jasa yang akhirnya akan dinikmati, akan bisa diminati oleh konsumen-konsumennya. Nah, terima kasih dan saya mengucapkan Anda selamat berkompetisi, selamat Anda bisa berjuang, selamat Anda bisa mencapai yang terbaik di dalam lomba Maze kali ini. Semangat! Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Selina Febianti yang pada tahun ini dipercaya sebagai Ketua Maze 2020. Pertama-tama, saya mewakili segenap panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi, berjuang, dan bahkan berkarya di Maze 2020 ini. Perlu kalian ketahui, acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran di bawah naungan Program Manajemen Pemasaran UK Petra. Dan kita banyak mendapatkan support dari berbagai pihak, seperti para media partner, dan tentunya antusiasme kalian, para peserta, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sedikit cerita, Maze 2020 ini menjadi Maze pertama dengan format acara online. Jadi, jujur aja, banyak tantangan-tantangan yang kita lalui, seperti kita melakukan berbagai riset, belajar, juga melalui berbagai trial dan error, serta banyak berdiskusi dengan sesama panitia dan juga jurusan mengenai bagaimana caranya kita dapat menjalankan Maze ini dengan baik secara online. Karena kita juga perlu ketahui bahwa saat ini keadaan di tengah pandemi ini cukup mengkhawatirkan. Dan tentu prioritas kita adalah kesehatan. Jadi kita tidak bisa mengadakan acara secara online pada saat ini. Namun, juga walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung saat ini, kami sangat senang bisa bertemu sama kalian yang punya semangat dan antusiasme besar sehingga adanya Maze 2020 ini bisa memperluas wawasan kalian di dunia marketing. Tentu juga melalui acara ini dengan berbagai LO yang telah berinteraksi secara langsung bersama kalian, kita banyak melihat potensi dalam diri kalian sebagai marketers muda di masa depan. Jadi, pesanku juga adalah apapun hasil yang tim kalian dapatkan, menang ataupun kalah, ingat bahwa yang terpenting adalah semangat dan sportivitasnya kalian untuk terus berkarya dan juga berkompetisi. Maka harapan besarnya adalah semoga dari Maze 2020 ini kalian banyak mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang mengesankan, baik dari segi pelajarannya mungkin dan juga dari teman-teman baru yang kalian dapatkan di Maze ini. Akhir kata, selamat menikmati rangkaian acara terakhir dari kami. Enjoy! Halo semuanya, kenalin nama aku Regin dari BBH. Nah, awal berubahnya Maze offline jadi online itu sebenarnya kita tuh sempat ragu, kita tuh takut gak dapat peserta. Soalnya kan Maze itu ciri khasnya adalah kedekatan antara panitia dan pesertanya. Nah, kalau misalnya online kan jadinya agak susah gitu.
Nah, meskipun MES 2020 ini harus online, tapi menurutku kedekatan antara panitia dan peserta itu tetap terjaga dengan baik. Karena yang pertama, kita tuh ada Rally Games Online yang mungkin pertama kali diadakan buat lomba-lomba anak SMA. Dan di situ kita tuh benar-benar bisa kenal sama anak-anaknya walaupun nggak terlalu deket karena cuma bentar, tapi bisa kenal gitu loh setidaknya. Nah, terus habis itu kita itu juga ada sistem LO, di mana satu panitia itu dampingi satu kelompok. Nah, itu yang panitia itu bisa deket banget sama pesertanya. Mungkin nggak semua, tapi kebanyakan. Jadi kita tuh di sini bukan mau sebagai hanya panitia yang menyelenggarakan acara buat anak SMA, terus kalau misalnya udah selesai ya udah. Tapi kita punya hubungan yang lebih dari itu, di mana kita tuh bisa jadi satu keluarga gitu. Nah, buat teman-teman yang tahun ini belum bisa dapat juara, please Pol, kalian jangan sedih sama sekali karena menurutku kalian semua itu keren Pol, dimana kalian tuh bisa keluar dari zona nyamannya kalian buat ikut lomba MES ini. Padahal di tengah kesibukan tugas sekolah juga gitu. Dan kalian tuh punya tempat tersendiri di hatinya kita. Jadi kalian tuh tetap jadi juara di hatinya kita. Yeay. Jadi aku mau say thank you buat semua peserta yang udah join MES 2020 tahun ini. Thank you Paul buat semangatnya kalian, antusiasnya kalian, perjuangan kalian sampai akhir. Jangan lupa join MES tahun depan walaupun mungkin gak ada aku. Tapi semangat, sarang hiu. Halo semua, kenalin aku Prilly dari BPH MES. Di sini aku mau say thank you buat kalian yang udah join MES 2020. Nah, aku juga mau ucapin good job buat kalian semua yang udah selesaiin karya tulis dan infografis kalian. Semuanya keren-keren, Pol. Aku mau cerita sedikit pengalamanku selama jadi BPH MES. Aku sendiri sebagai BPH sempat takut dan khawatir sama acara MES tahun ini karena tahun ini harus berjalan secara online. Nah, awalnya kita sempat bingung gimana caranya buat MES tetap asik meskipun harus online, karena yang menjadi ciri khas MES adalah kedekatan antara peserta dan panitianya. Seiring berjalannya waktu, kerjasama-sama semua panitia MES, kita berhasil bikin MES yang meskipun online tetap asik. Nah, kita buat sistem rally games online yang mungkin baru pertama kali kalian dengar di kalangan anak SMA, dan juga kita juga bikin sistem LO supaya kita tetap interaksi sama kalian semua. Nah, buat kalian yang belum lolos ke babak final, jangan berkecil hati. Aku tunggu kalian di MES 2021. Bye semua. Halo, perkenalkan nama saya Yongki. Saya di tahun ini dipercayai untuk menjadi Koor PDD di acara MES tahun 2020 ini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua peserta dan panitia yang sudah berpartisipasi di acara ini. Mungkin kalian tidak familiar dengan siapa saya, tapi mungkin kalian familiar dengan karya-karya saya, seperti ini, atau seperti ini, dan video yang kalian sedang tonton sekarang. Akhir kata, saya ingin mengatakan enjoy this video. Thank you. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ivana, aku dari Marketing Angkatan 2018. Nah, tahun ini aku dipercaya jadi koor dari The Mediator. Kalau teman-teman tahu, The Mediator sendiri adalah divisi di mana kita yang mengelola IG MES Petra. Dan di The Mediator, tentunya aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Agnes Foni sebagai wakoor dan juga Richard dan Kelvin dari Marketing Angkatan 18 sebagai anak, dan juga Ricardo dari Marketing 19 juga sebagai anak. Aku sebagai koor bakal menceritakan nih pengalaman selama menjadi panitia MES 2020. Awalnya jadi panitia, pasti dong aku excited, aku bakal presentasi di depan anak-anak, aku bakal promosi ini, kira-kira kenapa sih MES itu bagus banget dan kalian wajib ikut, kayak gitu. Soalnya kenapa, aku tuh suka banget ngomong, aku suka cari-cari temen baru, kayak gitu. Tapi ternyata karena MES itu online, jadi job desk kita berubah semua. Dimana tahun ini seperti yang kalian tahu, mediator itu kita ngelola IG MES. Sebenarnya awalnya aku takut banget. Kenapa? Karena aku nggak menganggap kalau aku adalah orang yang kreatif dan juga bisa memikirkan ide-ide konten terutama tentang marketing. Tapi di sini itu adalah tantangan yang harus aku dan juga teman-temanku dari The Mediator lalui. Dan ternyata melalui proses itu aku belajar banyak hal baru, yaitu mungkin aku nggak nyangka sih aku bisa membuat game dan juga
membantu teman-temanku mikirin game dan juga konten-konten marketing. Dan juga kalau misalnya kalian tahu, Maze itu ngeluarin 2 filter. Kalau belum tahu langsung dicek ya. Dan filter itu dibikin oleh temanku, yaitu Agnes Foni. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum cek IG Maze, kalian bisa cek. Kenapa? Karena di sana itu kita ada game-game seputar marketing dan juga konten-konten seputar marketing. Jadi secara gak langsung kalian bisa tahu nih kira-kira dunia marketing itu seperti apa sih, walaupun tentunya marketing gak sebatas apa yang kita upload. Nah, dan juga aku mau kasih pesan ke teman-teman, semoga kalian bisa berproses di Maze ini, entah melalui LO, melalui rally game, atau apapun yang kalian lalui. Dan juga bagi yang masih kelas 10 dan 11, tenang aja, Maze masih ada tahun depan. Semoga kalian bisa ikut lagi, dan juga semoga apa yang pengen kita sampaikan sebagai panitia kepada kalian bisa tersampaikan dengan baik, terutama tentang pendidikan tentang marketing. Mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa jadi mahasiswa tahun depan, dan mungkin bisa jadi penerus kita untuk jadi panitia. Oke, thank you guys. Bye-bye. Hai. Ada patah bilang tak kenal maka tak sayang, tapi udah sayang malah ditinggalin. Kenalin, aku Elisa Benatalin, kalian bisa panggil aku Elin. Aku dari marketing angkatan 2018. Tahun ini aku dipercaya sebagai koordinator acara MES 2020. Dan tentunya aku gak sendirian, aku juga ada 4 anak yang lucu dan kreatif. Yang pertama ada Angela Maria, ada Velia Putri, ada Vincent Tanaka, ada Alvin Wardiman. Tentunya kalian gak asing kan dengan nama-nama mereka karena mereka sudah menemani kalian di awal acara. Nah, aku mau cerita sedikit nih tentang perjalanan MES 2020 kali ini. Di awal panitia MES terbentuk, aku benar-benar excited banget dan aku seneng karena aku bisa ikut MES lagi tahun ini. Tapi di tengah perjalanan ada beberapa hal yang bikin aku sedih. Salah satunya, kita tidak bisa bertatap muka secara offline. Jadi kita terpaksa mengadakan acara secara online. Dan aku bingung apakah bisa mencapai peserta sesuai target, apakah bisa acara ini berjalan dengan lancar. Tapi ternyata semua yang nggak pernah aku pikirkan itu ternyata bisa berjalan dengan lancar. Dan ada beberapa pengalaman seru yang ingin aku bagikan kepada kalian. Salah satunya yaitu waktu H-2 minggu MES mau dimulai, Selina sebagai ketua, dia kabari aku nih, seperti ini, Lin, bisa nggak ya kalau misalnya kita kasih rally game? Dan seperti di Summer Gradek itu ya duar, kaget karena sudah H-2 minggu sudah deket, dan yang awalnya kuis mau diganti rally game, dan musuh terbesar kita adalah jaringan. Jadi bingung gimana harus mengadakan rally game secara online, tapi ternyata kita bisa mengadakan dengan lancar. Dan tahu nggak, ada satu hal yang bikin aku seneng banget dan benar-benar memorable buat aku. Salah satunya yaitu aku bikin lebih dari 10 akun Zoom. Ya, semoga nggak diblokir akun Zoom. Dan aku benar-benar senang banget bisa ikut MES tahun ini. Dan aku punya pesan buat kalian. Pesanku adalah buat kalian yang sudah sampai di titik ini, selamat dan good luck. Semoga kalian menjadi pemenang. Dan buat kalian yang belum bisa masuk sampai ke final nih, it's okay because you do your best, karena kamu sudah melakukan yang terbaik, dan semua hasil karya kalian itu adalah hasil karya yang terbaik, dan kalian sudah bisa keluar dari zona nyaman. Jadi jangan perlu bersedih, jangan perlu takut, dan kalian bisa ikut lagi di MES 2021 dan tentunya lebih seru banget. Jadi jangan ketinggalan buat ikut MES tahun depan. Gak usah berlama-lama, karena pasti kalian sudah bosen gitu ya, sudah enek, elin lagi. Jadi aku sampai di sini dulu, dan bye-bye. Hai semuanya, kenalin aku Tasya sebagai koor divisi alkemis atau sering disebut dengan divisi secret. Nah, di sini aku mau sharing ke kalian sedikit pengalamanku gimana sih rasanya jadi panitia di MES tahun 2020 ini. Jadi awalnya MES 2020 ini kita rancang seperti biasanya, yaitu offline, langsung ketemu sama peserta SMA gitu ya. Nah, jadi kalau tugasnya secret itu, kalau di offline kita yang bagian mendata setiap peserta yang daftar, terus kita juga datang ke sekolah-sekolah bersama PR buat mempromosikan MES, untuk mendata juga siapa sih yang daftar kayak gitu, dan kita yang follow up, kita yang kasih pemberitahuan seperti itu. Nah,
tapi ternyata rencana kita berbeda dengan rencananya Tuhan kayak gitu. Jadi akhirnya Miss ini dirubah semuanya jadi online, teknis online. Jadi ya langsunglah awalnya aku mikir kayak kira-kira seru gak ya Miss kali ini dibandingkan tahun kemarin, karena kan tahun kemarin kita offline, bisa ketemu sama anak-anak SMA, bisa kenal, bisa nambah temen lagi, seru banget kayak gitu. Nah, tapi ternyata itu terbalaskan di Miss Online 2020 ini. Kita ada rangkaian acara yang ada rally game-nya, terus kita tetap ada infografis, karya tulis ilmiah, dan ada LO juga yang mendampingi peserta. Jadi tetap bisa deket sama peserta. Nah, itu yang aku senangnya dari Miss. Dari tahun ke tahun kita tetap bisa dari panitia terus semakin dekat ke peserta-peserta kayak gitu. Meskipun kita cuma ketemu bentar, mungkin waktu di pos-pos hanya 25 menit dan gak semuanya juga bisa ketemu, tapi tetap kita sebagai panitia tuh seneng banget tetap bisa ketemu sama para peserta-peserta tatap muka kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku mikir, wah Miss ini keren banget ya ternyata, karena dari tahun ke tahun tetap dikenal sebagai Miss yang acaranya itu tetap seru, dan Miss yang panitia-panitianya ini tetap bisa deket sama anak-anak lewat LO yang mendampingi, lewat rally game-nya. Jadi buat kalian, yuk ajain adik-adik kalian atau kalian lagi ikut di tahun depan di Miss tahun 2021 buat bersama-sama kita bener-bener mengenal dunia marketing dengan cara yang seru. Tentunya tidak mudah untuk melalui perjalanan panjang selama acara Miss 2020. Kini saatnya kita memberikan apresiasi kepada para peserta yang sudah berjuang dengan keras. Pembacaan nominasi dimulai dari sekarang. Hai, The Powerpuff Girls. Hai Fania, hai Ori, hai Catherine. Sini aku cuma ngucapin thank you banget untuk beberapa minggu ini. Kalian udah ngasih yang terbaik yang kalian bisa. Aku juga udah kerja keras kalian, mulai dari pembuatan KTI, infografis, juga waktu rally games, video vlog, dan juga kemarin waktu presentasi. Awalnya aku sempat ragu dan takut waktu dibilangin aku megang kelompok kalian, karena Jakarta sama Surabaya agak beda kan bahasanya. Tapi kalian welcome banget dan kalian warm banget. Dan meskipun kita cuma bisa ketemu video call, kita juga tidak cerita banyak, juga kesibukan kalian meskipun kalian banyak tugas, dan juga hobi-hobi kalian, apapun nanti mimpi kalian yang kalian ingin capai, aku berharap kalian bisa mencapai itu. Akhir kata, aku kasih konten gini. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli milk tea pakai pulp. Aku udah kehabisan kata-kata, good luck Powerpuff Girls. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Angel selaku wakil dari LO Tim Santuy ingin menyampaikan beberapa kesan-pesan buat tim ini. Jadi, kesan LO kalian terhadap Tim Santuy ini, kalian adalah 3 orang yang sangat memiliki ide yang brilian dan juga kompak. Kenapa kompak? Karena kalian itu saling melengkapi satu sama lain. Seperti Amanda yang jago dan memiliki wawasan yang luas terhadap marketing, juga Jack yang sangat jago desain, dan juga Mary yang sangat jago dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, ketika kalian itu digabung jadi satu kelompok, kalian itu benar-benar bisa menghasilkan sebuah ide yang sangat kreatif dan juga inovatif. Kerennya lagi, kalian itu bisa membagi waktu dengan baik antara sekolah dan juga mengikuti lomba ini. Jadi kalian itu juga menjadi salah satu inspirasi loh teman-teman buat LO kalian dalam bidang time management dan juga kesantuyannya. Oh iya, LO kalian juga titip pesan buat kalian semua. Katanya thank you banget udah mau join dalam Miss tahun ini, dan juga tetap semangat dalam segala hal yang akan kalian jalani dalam bersekolah maupun mengikuti lomba-lomba selanjutnya. Dan juga jangan pernah berhenti buat ngejar mimpi-mimpi kalian. LO kalian itu bilang bahwa kalian itu akan menjadi orang-orang yang hebat. Dan juga I'm so grateful to know you three guys. So, jangan sungkan-sungkan atau malu-malu kalau mau kontak LO kalian. Dan juga akhir kata LO kalian bilang thank you and good luck. See you guys. Halo Ci Squad, Alfredo, David, dan Kitara.
Nah, di sini aku sebagai elo kalian, aku mau mengucapkan beberapa kata. Yang pertama, aku bangga banget sama kalian udah mencapai 5 besar. Udah mantap banget, dan juga apresiasi buat kalian, kerja kalian bagus banget. Dan aku sebagai LO, walaupun mungkin kita belum banyak kayak ngobrol gitu, tapi aku bisa melihat kalau kalian tuh punya potensi, dan semoga kalian gak kapok untuk ikut lomba, karena percayalah kalian tuh keren banget, persiapan kalian juga oke. Semoga di mes ini kalian bisa mendapatkan sesuatu, entah dari lombanya ataupun dari aku sebagai LO. Mungkin gak banyak yang bisa aku berikan kepada kalian selama aku menjadi LO kalian, tapi semoga kalian belajar sesuatu dari aku. Dan juga untuk kedepannya, walaupun mungkin sekarang hubungan kita cuma online, tapi jangan sampai kita lost contact. Kita masih bisa kontak-kontakan, masih bisa sharing, masih bisa berbagi pengalaman. Jadi semangat terus buat C-Squad, dan jangan lupakan aku sebagai LO. Kalau misalnya aku ada salah kata, salah kalimat, mohon maaf. Dan juga semoga kalian sukses untuk kedepannya, untuk kelas 12 dan juga untuk kuliah. Mungkin kalau misalnya passionnya di marketing, kalian bisa masuk Petra. Yeay, dadah, thank you. Halo, kenalin aku Tasya dari LO-nya Geng Gibu. Dan di sini aku bakal sharing sedikit tentang gimana sih Geng Gibu itu, orang-orangnya kayak apa sih kayak gitu. Nah, jadi awalnya aku mikir, kira-kira aku bisa nggak ya bisa deket sama mereka, kira-kira mereka bisa nggak ya nyaman sama aku kayak gitu. Nah, tapi tanpa aku sadari, mereka tuh bener-bener merupakan anak yang aktif, anak yang bener-bener kalau mereka bingung itu mereka nggak malu untuk bertanya. Nah, itu poin plusnya mereka. Jadi mereka bener-bener apa adanya. Jadi mereka juga waktu kita call gitu ya, mereka bener-bener menunjukkan kalau mereka ini bener-bener orang yang aktif, orang-orang yang ceria kayak gitu. Jadi kayak itu merupakan kesenangan buat aku sendiri. Jadi aku waktu bantu mereka, aku juga merasa semangat, merasa aku diterima juga di kelompok Geng Gibu ini kayak gitu. Nah, terus juga hal yang aku suka dari mereka adalah anak-anak nokturnal, tapi anak nokturnal yang produktif. Jadi mereka tuh meskipun tidurnya malam-malam, mereka tetap mau menyempatkan waktunya untuk tetap buat ngerjain KTI, PPT-nya, infografis dan semuanya, dan akhirnya terselesai dan akhirnya mereka bisa masuk final seperti ini. Kayak gitu. Jadi good job buat kalian semua. Apapun hasilnya, jangan pernah sedih, jangan pernah berkecil hati, karena setiap proses yang kalian alami itu, proses itulah yang bisa membentuk kalian jadi orang-orang yang hebat. Dan suka banget sama mereka karena mereka ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau mereka mau ngerjain bareng-bareng gitu ya, mereka cerita kalau ya Ci, aku suka gitu doa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, itu adalah hal yang bagus untuk kita tiru, karena mereka gak mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mereka juga mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi semangat. Hai semuanya, kenalin aku Agnes, mahasiswa manajemen pemasaran UKP angkatan 18. Di sini aku sebagai RO atau mentor dari tim Holidays. Ada Elia, ada Edbert, dan yang paling kecil ada Nico. Mereka semua ini dari SMA untuk Suropati Sidoarjo. Nah, aku mau ceritain sedikit nih, gimana perjuangannya mereka selama ikut MES 2020. Jadi mereka ini benar-benar baru pertama kali ikut lomba-lomba kayak gini loh. Jadi first time-nya mereka. Nah, kebayangkan gimana deg-degannya, gimana takutnya, dan gimana excited-nya mereka ikut lomba ini, karena ini benar-benar pertama kalinya mereka. Terus tiba-tiba waktu pengumuman pemenang, ternyata tim Holidays masuk final. Yeay. Nah, aku sebagai LO-nya aja seneng banget. Apalagi mereka ya, pasti mereka super duper lebih happy daripada aku. Ya, sekalipun mereka itu agak random dan receh ya, tapi mereka tuh bener-bener keren banget nyiapin semuanya dan melawan 40 tim. Dan semenjak mereka tuh masuk final, perjuangannya mereka itu 2 kali, 10 kali, 100 kali lebih besar. Mulai dari PPT-nya, dari kata-kata untuk presentasinya, sampai ketika tuh mereka bikin vlog challenge, mereka tuh bela-belain buat bikin di satu tempat yang sama loh. Terus untuk PPT dan materinya,
bela-belain bikin sampai tengah malam. Padahal itu waktu-waktunya mereka sekolah juga loh. Waktu H-1 presentasi, mereka tuh juga bela-belain buat latihan bareng-bareng. Mulai dari gimana cara presentasinya, latihan gimana cara ngomong next, dan itu diulang beberapa kali. Pokoknya tim Holidays bener-bener keren, bener-bener semangat, gak pantang menyerah, dan bener-bener mantap. Good job tim Holidays, good luck, and God bless you. Inilah momen yang paling ditunggu dari acara MACE 2020, yaitu pembacaan juara pada tahun ini, di mana perjuangan peserta dari awal hingga akhir terbayarkan. Dimulai dari pembuatan karya tulis yang tentunya membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menghasilkan sebuah karya yang valid, edukatif, inovatif, dan kreatif. Perjuangan ketika bermain rally game secara online, membuat video, dan juga ketika mempresentasikan hasil karya peserta di hadapan para juri yang tentunya membutuhkan persiapan yang sangat matang. Pada Awarding Night MACE 2020 ini, kami memiliki juara lain selain juara utama, yaitu penghargaan The Best Yel-Yel dan juara favorit. Penghargaan The Best Yel-Yel didapatkan melalui yel-yel terbaik yang dilakukan peserta pada saat kegiatan online Rally Game MACE pada tanggal 8 Agustus 2020. Berikut adalah nominasi The Best Yel-Yel pada acara MACE 2020. Nominasi pertama jatuh kepada kelompok Wonder Woman dari SMA Sin Louis, Surabaya. We are Wonder Woman. 1, 2, 3, go! Kami ini Wonder Woman, anaknya kece-kece, selalu semangat ikut lomba, menang kalah udah biasa, yang penting happy, pasti bisa. Wonder Woman, bisa. Yeay! Semangat banget ya. Nominasi kedua jatuh kepada kelompok Kucing Glowing dari SMA Kristen Petra 3 Surabaya. Kucing Glowing, kalau saya bilang semangat ya. Semangat. Kucing Glowing, ready to glow together. Bagus. Mantap. Dan nominasi ketiga jatuh kepada kelompok rebahan dari SMA Santa Maria, Surabaya. Kami dari kelompok rebahan, kerjaan juga cuma tiduran, tapi kami produktif, mau ikut lomba MACE. Rebahan dapat menangnya. Rebahan. Mantap. Penghargaan The Best Yel-Yel MACE 2020 jatuh kepada kelompok rebahan dari SMA Santa Maria, Surabaya. Selamat kepada kelompok rebahan atas keberhasilannya mendapat penghargaan The Best Yel-Yel MACE 2020. Kami dari kelompok rebahan, kerjaan juga cuma tiduran, tapi kami produktif, mau ikut lomba MACE. Rebahan dapat menangnya. Rebahan. Mantap. Berikut adalah nominasi juara favorit sekaligus para finalis kita pada acara MACE 2020. Nominasi pertama jatuh kepada kelompok Geng Ibu dari SMA Kristen Petra 5 Surabaya. Nominasi kedua jatuh kepada kelompok Holidays dari SMA Untung Suropati Sidoarjo. Nominasi ketiga jatuh kepada kelompok The Powerpuff Girls dari SMA Santa Ursula, Jakarta.
Nominasi keempat jatuh kepada Kelompok Santuy dari SMA Santa Maria, Surabaya. Dan yang terakhir, nominasi kelima jatuh kepada Kelompok C-Squad dari SMA CIS Denpasar. Juara favorit MACE 2020 jatuh kepada Kelompok The Powerpuff Girls dari SMA Santa Ursula, Jakarta. Selamat kepada The Powerpuff Girls atas keberhasilannya menjadi juara favorit MACE 2020. Girls, kalian tahu nggak bisnis startup? Hah? Emang ada startup bisnis buat Indonesia? Contohnya apa? Sejarahnya gimana? Kalian tahu Bukalapak? Setahu aku, Bukalapak didirikan oleh 3 mahasiswa ITB pada tanggal 10 Januari 2010. Awalnya, Bukalapak menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk merambah dunia maya secara digital dengan modal yang kecil. Awal mula mereka bisa naik daun karena penjualan sepeda lipat. Oh iya, terus campaign terbaik oleh Bukalapak namanya Bukatax. Di campaign ini, para narasumber yang ahli di industri ekonomi kreatif dapat berbagi pengalaman dalam bentuk forum. Tapi kalau kita lihat situasi sekarang ini, emang bisa ya bisnis mereka tetap bertahan? Caranya gimana sih? Iya kan, tapi tahu nggak sih melihat kondisi sekarang ini Bukalapak melakukan strategi, yaitu melakukan manajemen stok produk. Kemudian dilakukan pengiriman barang dagangannya. Ya gitu deh kira-kira awal mula perintisan dan strategi Bukalapak. Iya, kerennya Bukalapak. Tentunya Miss Petra 2020 lebih keren. Dan inilah saatnya memberikan apresiasi terbesar kepada juara MACE 2020. Juara ketiga MACE 2020 jatuh kepada C-Squad dari SMA CIS Denpasar dengan total perolehan poin 245,1. Selamat kepada kelompok C-Squad yang sudah berhasil menjadi juara ketiga dalam MACE 2020. Terima kasih atas partisipasi dan antusias yang telah dicurahkan dalam acara MACE 2020. Berikutnya, pemenang MACE 2020 yang menduduki posisi juara kedua jatuh kepada Kelompok Santuy dari SMA Santa Maria, Surabaya dengan total perolehan 247,7 poin. Selamat kepada Kelompok Santuy yang sudah berhasil meraih posisi runner-up dalam MACE 2020. Dan akhirnya, kerja keras kalian telah terbayarkan. Dan di posisi pertama, dengan total perolehan poin tepat 248, juara 1 pemenang MACE 2020 jatuh kepada kelompok The Powerpuff Girls dari SMA Santa Ursula, Jakarta. Selamat kepada kelompok The Powerpuff Girls bahwa kerja keras dan kreativitas kalian telah membawa kalian hingga titik ini dan resmi menjadi pemenang di MACE 2020. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada ketiga kelompok yang telah berhasil menjadi juara, dan juga untuk peserta yang belum berhasil menjadi juara, jangan berkecil hati, tetap semangat dalam mengembangkan potensi kalian. Mazers, kita telah sampai di penghujung acara Awarding Night MACE 2020. Akhir kata, kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari panitia, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Dengan demikian, MACE 2020 telah berakhir. Sebelum kami menutup Awarding Night MACE 2020 pada malam ini, silahkan menyaksikan kenang-kenangan dari segenap panitia MACE 2020.
Selamat kepada para pemenang MES 2020, para pesulap terhandal yang telah mendapatkan gelar kehormatan dari Kerajaan Mesik. Saya selaku wakil dari Raja dan juga selaku anggota Kerajaan Mesik mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena telah bersedia untuk menyelesaikan segala misi yang diberikan oleh Sang Raja untuk menyelamatkan kota Mesik. Berkat kalian, saat ini Kerajaan Mesik telah merasa aman, tentram, dan masyarakat telah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya Angela Maria selaku Ketua MES tahun depan memberikan banyak sekali harapan kepada kalian untuk terus ikut dalam mempertahankan dan juga membangun kota-kota Mesik hingga tahun-tahun selanjutnya. See you, Meser!